Allah berfirman, surat Al-Mujadalah ayat 3. Walladzina yulahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamasa. Orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka tidak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Masalah zihar sebagaimana yang kita jelaskan pada pembahasan terdahulu, ini memiliki hubungan dengan tradisi jahiliyah. Ketika seorang suami dia hendak menceraikan kepada istrinya, maka suami itu mengucapkan zihar, anti alayya ka wa'wi ummi. Engkau atasku memiliki kesamaan seperti punggung ibuku. Apabila seorang suami mengucapkan zihar kepada istrinya, maksudnya suami itu hendak menceraikan istri. Dan masalah zihar sendiri kemudian menjadi pembahasan fikih. Pada saat itu masalah tersebut ditanyakan oleh suami istri yang melakukan zihar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang melakukan zihar maka supaya dia mengeluarkan kafarah. Lidha yaqulu Allah Ta'ala walladzina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamasa. Orang-orang yang menzihar istri mereka mengucapkan kepada istrinya anti alayya ka dhahri ummi. Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan. Setelah itu mereka menyesal, mereka ingin merujuk, maka wajib atasnya melakukan kafarah atau mengeluarkan kafarah, yaitu memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur atau melakukan hubungan badan. Ya'uduna lima qalu, artinya mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan karena mereka menyesal. Mereka tidak ingin berpisah dengan istrinya. Jadi mereka menarik kembali ucapan mereka agar supaya mereka tidak berpisah. Maka apa yang harus mereka lakukan? Mereka tentunya harus mengeluarkan kafarah. Lalu menurut Ibnu Hisham, lam lima qalu itu memiliki arti bermacam-macam, diantaranya memiliki arti an. Dicontohkan dalam surat Hud ayat 31, wala aqulu lil ladzina tasdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khaira. Allah berfirman,
Dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu, sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Ayat ini hendak menjelaskan bahwa lam itu memiliki arti an. Nuh alaihissalam, beliau menjelaskan, orang yang kamu pandang hina karena mereka beriman kepada Allah, mereka tidak memperoleh sesuatu, mereka tidak memperoleh kebajikan. Akan tetapi kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi arti wala aqulu lillazina tasdari a'yunukum memiliki arti an. Dan tidak juga aku mengatakan tentang orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu karena mereka ini beriman dan mereka dianggap tidak memiliki harta, maka sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Benar, ketika mereka berada di alam dunia, mereka ini tergolong orang-orang yang tidak mampu, akan tetapi kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang kekal. Wa kafa bihi khaira, maka pahala yang kekal itu cukup baginya karena dia akan dimasukkan ke dalam surga. Arti yang kedua, lam memiliki makna fi. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 47, wa nadha'ul mawazinal qistal yaumil qiyamah. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Jadi li yaumil qiyamah memiliki arti fi yaumil qiyamah, bahwa kelak di hari kiamat mereka tidak akan dianiaya, mereka tidak akan dirugikan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melakukan perbuatan zalim. Allah berfirman, wa ma kana rabbuka bidzullamin lil 'abid. Begitu juga ayat yang lain menjelaskan wa la yuzlamuna fatila. Karena kelak timbangan di hari kemudian itu secara cermat dan tepat. Amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu akan dibalas. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Jadi arti lam di dalam ayat ini memiliki makna fi. Wa alaihi yakunul ma'na ya'uduna fi ma qalu au amma qalu. Maka ayat ketiga dari surat Al-Mujadalah dalam firman Allah lima qalu itu memiliki arti amma qalu. Orang-orang yang mensihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan. Apa-apa yang mereka ucapkan itu dibatalkan oleh mereka karena mereka menyesal. Maka Allah memberikan sanksi agar supaya mereka mengeluarkan kafarah, yaitu dengan membebaskan budak. Waqtalafal fuqaha fil murad bil masis. Kemudian para fuqaha memiliki perselisihan pendapat. Apa arti min qabli an yatamasa? Sebelum mereka melakukan hubungan badan atau sebelum mereka bercampur. Arti al-masis itu secara letterlek adalah menyentuh.
Maka sebagian berpendapat al-muradu bi'i kullu masisin akhzan bil itlaq al-lughawi. Sebagian segolongan berpendapat bahwa arti al-masis itu kembali kepada arti letterlek. Sebelum suami istri menyentuh, maka mereka ini harus mengeluarkan kafarah. Itu apabila kembali kepada arti letterlek. Sedangkan yang lain berpendapat al-muradu bihi khususul mudhaja'ah, yang dimaksudkan dengan al-masis adalah bercampur, melakukan hubungan badan. Dan diartikan al-mudhaja'ah ini sesuai dengan keterangan surat Al-Baqarah ayat 237. Min qabli an tamassuhunna ay tulaji'uhunna bittifaqil fuqaha. Artinya sebelum kamu bercampur dengan mereka. Jadi al-masis memiliki arti secara letterlet yaitu menyentuh. Siapa yang sudah melakukan perbuatan zihar sebelum menyentuh kepada istrinya, maka harus mengeluarkan kafarah. Itu menurut pendapat yang pertama. Menurut pendapat yang kedua, tidak hanya sekedar menyentuh, akan tetapi sebelum mereka melakukan hubungan badan. Apabila mereka melakukan hubungan badan belum mengeluarkan kafarah, maka berarti dia memiliki dua kewajiban. Selain memerdekakan budak, maka dia melakukan kafarah yang lain, yaitu berpuasa berturut-turut selama 2 bulan, atau memberikan makan kepada 60 orang miskin. Dzalikum tu'adzuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.